sahabat-sahabat semesta, how are you? Dengan aku lagi. Kita sekarang reading untuk bulan Mei. Sabar-sabar ya, kita buat dulu 2 pilihan aja katanya. Maaf di rumah, jadi anaknya Tiwi selalu ingin eksis di video. Sorry, belum boleh pulang karena kemarin darurat gue nya. Aku buat video English ya, biasa sebulan sekali. Untuk teman-teman yang baru, aku dan Twin Sister buat video untuk English. Itu pelayanan kami kepada teman-teman Twin Flames di secara internasional ya. Kalian kan sudah selalu aku buatin once in a month. Okay, so gantian. Ya, sabar ya. Terus teman-teman yang mau beli kaos klub Nanda Mata, kaos semesta ya, kaos sahabat semesta sama Soul Family, silahkan cek di box deskripsi. Teman-teman akan melihat di situ ada link dan lihat keterangannya. Oke. Tapi aku seneng loh karena kayak aku dijeda juga buat istirahat ya untuk general reading, karena sebenarnya benar-benar narik tenaga aku general reading di YouTube, karena yang nonton kan gak pernah di bawah 10.000 orang. Jadi kayaknya ideal buat aku ngerjainnya seminggu sekali, 2 kali. Untuk nanti ada temanya, aku lagi siapin 5 bahasa cinta ya, dan juga cara mencintai diri. Aku kadang-kadang masih heran sama teman-teman, masih bertanya bagaimana cara mencintai diri sendiri. Actually kayak yang what? Untuk aku pribadi ya, cuman begitu aku inget kadangkala sebagai perfeksionis aku juga cukup keras. Yes, oke, aku ngerti kenapa kadangkala teman-teman lupa ya cara mencintai diri sendiri. Simple steps aja. Aku juga maaf mungkin gak akan bisa terlalu ngoyo di YouTube kayak waktu awal, karena sekarang sudah tidak lagi begitu yang diminta dari aku, karena videoku sudah banyak dan sudah banyak banget setiap hari puluhan komen ya muterin video aku teman-teman kita yang baru. Jadi teman-teman yang di sini yang sudah ngikutin aku dari awal, kodependensi sama akunya dikurangin, kodependensi untuk nonton YouTube dan mulai memperbaiki hidup sekarang gitu. Jadi aku juga nanya kenapa kok aku makin lemah begini. Sebenarnya sengaja supaya aku kasih jeda waktu buat kita semua berkembang di luar ya. Let me see. Sakit kali. Oke. Sepertinya aku ambil yang orange. Children sama sabar please. Ya. File 1 Children. Energi bulan Mei 2019. File 1 Children, file 2 sabar please. Ya, mending resonates. Mungkin kalian yang butuh kesabaran ya yang ini. Mungkin kalian yang ada hubungan dengan anak-anak, ponakan atau apa, coba pilih yang ini. Apapun yang langsung tadi narik di hati ya. Ini energi bulan Mei. Dan untuk teman-teman yang baru, suara aku emang kayak gini, gue nggak bisa keras karena gue ada gangguan pita suara. Oke. Grup 1 kita mulai ya. Energi bulan Mei untuk grup 1 ya, children, tapi aku bacanya terakhir karena ini seperti solusi. Oke, Shady, what is happening di bulan Mei untuk grup pertama? Aku pengen ngambil grup ini. Wow, roda keberuntungan men, gila, sudah dicoba berapa bulan dapat the tower. Mungkin teman-teman dapat the tower moment terus. Roda keberuntungan teman-teman mulai berputar dan sekarang roda nasib sudah mulai bisa digerakkan
karena teman-teman tidak menyerah, teman-teman masih punya visi ke depan. Coba ya lihat ya, ada two of wands, ada three of wands, berurutan. Jadi teman-teman itu melangkah, meskipun ada beberapa orang yang melangkah kecil kayak anak kecil ini, tapi lama-lama akhirnya benar-benar bisa muterin roda. Yang kemarin mungkin di bawah ya, karena ada tower moment. Dan justru karena ini 2 dan 3 ada movement, dan aku merasakan energi sequence kayak gini lebih banyak ya, kayak angel number 11, 12, 22, 33, 44, 55, which is aku nggak ngerti artinya apa, tapi bagi aku kayak ada movement. Mungkin energinya generalnya seperti ini juga. Jadi ada roda keberuntungan yang mulai membaik, terus energi seperti tidak pantang menyerah kayak anak-anak, dan positifnya energize apa istilahnya, semangatnya energetik ya, terus antusiasmenya seperti anak-anak, sehingga muncullah energi the magician yang bagi aku luar biasa, karena di sini artinya apapun yang terjadi kamu tahu kekuatan kamu tahu bagaimana cara melangkah ke depan. Ya, ini seperti sudah lengkap resources kamu untuk dapat apa yang kamu mau. Sumber daya kamu ya, dari mungkin pengalaman sudah cukup, terus mungkin kekuatan, kesabaran, karena sudah ada ujian-ujian yang kemarin, sehingga sekarang tinggal memetik hasil-hasilnya. Makanya terus visualisasikan yang baik-baik, karena ini ada kartu visionnya, ini bisa tentang pasangan, bisa tentang apapun, keseimbangan. Ini ada kartu 3, yang dimana ini actions, tahu kemana mengarah ya, kan mirip-mirip gitu ya. Jadi seperti baru berpandangan, punya visi ke depan, terus kayak dia, oke, arahnya ke sini nih, gitu. Dan mulai melangkah, dan saat kamu mulai melangkah, sanalah roda keberuntunganmu berputar. Good. Healing messages-nya. Nyambung die. How teachable are you? Apapun yang terjadi kemarin, pengalaman, terus juga ada mungkin beberapa ujian, the tower moment, itu adalah untuk memberikan kita pelajaran baru. Dan untuk beberapa orang yang masih mungkin kepala batu dan tidak memetik hikmah terbaik dari apa yang terjadi, kemungkinan besar akan diulang. Ya, maaf. Karena kita akan mendapatkan terus hair ya, atau remedial itu sampai kita benar-benar lulus dan menguasai bidang itu sendiri. So, di sini kemarin apapun yang terjadi, coba ambil hikmahnya, petik pelajarannya, dan aplikasikan ke depan supaya tidak terulang. Karena ada 9 di sini, kekuatan, power kamu yang luar biasa. Love it, letting go. Ya, ada beberapa hal di mana ini ada 2, ketiga, terus ini sudah mulai berputar, dan di sini sudah mulai ada pelajaran yang cukup, pengalaman yang kaya, dan di sini ada letting go. Jadi beberapa orang mungkin 2, 3 itu adalah urutan untuk bisa ninggalin yang dulu. Kita udah nggak ngomong mundur lagi, tapi kita ngomongnya naik level, naik pengalaman, naik, dan juga masuk ke dalam era baru atau siklus baru dalam kehidupan kita. Dan namanya belajar untuk melepas tidak semalam bisa ya. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa secepat itu untuk kita lepaskan, tapi waktu itu adalah hal paling mujarab buat membuat kita bisa move on dan mengobati beberapa luka di dalam hati kita ya. Jadi jalani dan positive thinking aja soal itu. Jadi apapun yang kita lepaskan kemarin, berarti kalau misalnya semesta terus-terusan membuat kita harus melepaskan dia, artinya memang bukan yang terbaik buat kita. Artinya di depan sana akan ada yang lebih baik lagi buat kita ya. So, maaf ya, ini ribut banget sore soalnya. Bocah, gue gak sukanya di sini gitu, berisik banget. Batin gue vertigo kemarin gimana dong. Jadi gue dibopong pulang. Gak tahu, tiba-tiba aja begitu. Jadi ada beberapa hal yang aku harus letting go juga. Seperti aku terlalu, bahkan yang healing orang aja gue pakai ambisi yang bener aja kan. So letting go. Lalu untuk kabar karir ya, bisnis bulan Mei 2019, quiet retreat. Ini waktunya untuk melepas ikatan atau sedikit menjauh dari dunia luar, jadi kamu bisa konsentrasi dan memproses pikiran-pikiranmu yang nyata, pikiran dan perasaanmu yang nyata dari dalam. Ciptakanlah waktu yang tenang untuk dirimu sendiri, dan kamu akan punya lebih banyak kejelasan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Jangan terlalu banyak kerja ya. Kita human being, bukan human doing. Bukan human doing ya Tuhan, suara gue tiba-tiba hilang gitu. Sering banget kayak gitu ya, human doing. Kita human being. Jadi ada beberapa hal yang memang gak bisa kita paksakan. Ya kayak aku, jadi bener-bener dihajar dengan penyakit. Karena aku kurang lemak. Ada ya orang kurang gizi ya, memalukan sekali penyakit aku. Tapi ya memang gitu, aku 8% kurang lemak aku, sehingga itu buat aku agak ringkih dari flu bla bla bla. Kalau kemarin vertigo itu udah teguran. Jadi teman-teman lihat kira-kira apa sih yang diperingatkan, misalnya lewat badan kita, kesehatan kita, terus juga ada beberapa hal mungkin dari bahkan dari mood kita yang semakin buruk. Itu artinya kurang liburan, kurang holiday, harus lebih banyak untuk menghabiskan waktu yang damai untuk diri sendiri ya. Coba lepas kerjaan cuma beberapa jam aja atau beberapa sehari mungkin ya, luangkan waktu untuk itu. Jadi diajak untuk ayo lebih perhatikan, jangan sampai pada kayak saya nanti dikasih teguran juga ya, sampai puyeng kepala gue dulu. Vertigonya lumayan kemarin dikasih, tapi ya pengingat. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya sudah masuk ke dalam peringatan demi peringatan, dan juga kita dibuat jadi lebih mengerti tentang batas kita, kondisi kita, tentang mengendalikan ambisi kita ya. Semua perubahan positif dan kerjasama yang sukses melibatkan beberapa resiko, level resiko ya. Dan kamu sekarang siap untuk mengikuti panduan di dalam hati menuju teritori baru. Begitu kamu meninggalkan di belakang segala sesuatu yang terlalu nyaman dan juga terlalu aman, tapi tidak lagi sesuai untukmu, kamu membuat ruangan baru dan juga membuka lebih banyak kesempatan-kesempatan yang lebih berarti lagi. Jadi ada beberapa hal yang mungkin harus di let go ya, karena Tuhan ingin mengembangkan diri kamu ya, dari segala sesuatu yang terlalu aman, nyaman, tapi tidak lagi membuat kamu berkembang. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dirubah dan akan masuk ke dalam intuisi, ke dalam kata hati panggilan, seperti mungkin berhenti kerjaan atau ngelamar di tempat yang sebenarnya sudah dari dulu kamu inginkan. Dan sekarang seperti ada kekuatan untuk memulai hal itu ya. Itu. Dan di pekerjaan lebih kepada itu. Dari cinta ya elah. Masih nyambung sama kerjaan. So, masih banyak banget orang yang terhambat kehidupan cintanya karena terlalu banyak mikirin kerjaan, mikirin karirnya, dan juga kelangsungannya. Jadi tidak punya tenaga buat mikirin cinta ya. Jadi ada beberapa orang di sini yang saya rasa cintanya terlewatkan karena mungkin dia sudah memilih untuk lebih berfokus kepada pekerjaan, sehingga ya ada orang-orang yang lepas di dalam hidupnya. Ya sudah, itu pilihannya, resiko pilihan. Kamu yang tahu mana yang prioritas. Kalau jodoh nggak kemana, tapi ya sebenarnya ada jalan-jalan yang lebih simpel lagi kan. Kalau kamu sudah menemukan orang yang tepat ya, ada di sisi kamu, sementara ini menuntut kamu bisa berikan pengertian pada dia. Dan untuk beberapa orang tertentu malah bakal membuat financial kamu malah membaik, bahkan kayak mencapai puncak saat kamu bersama dengan orang-orang yang memang tepat buat kamu. Rezeki itu biasanya kalau jodoh rezeki akan kebuka ya. Nah, seperti hakikatnya anak bawa rezeki, ya sama istri lebih kuat lagi atau suami lebih kuat lagi membawa itu. Jadi kalau saya tipe yang tidak takut untuk mendampingi ini, berdua ya, cinta dan ini, karena banyak sekali kesempatan yang terbuka saat kami bersama. Ciri-ciri jodoh biasanya begitu. Saat baru kenal aja sama almarhum, dia sudah dapat kesempatan untuk bekerja di mana gajinya 3 kali lipat. Saya juga sama begitu. Jadi itu adalah salah satu pertanda jodoh. Jadi out of the line ya. Berarti ya di sini kan kita lagi ngomongin cinta. Jadi teruslah optimis terhadap kehidupan cinta kamu. Banyak doa, visualisasi, dan terus yakin bahwa dia ada. Terus yakin bahwa ya pasangan kamu adalah yang terbaik buat kamu. Kamu memilih dia karena sebuah alasan, dan sampai menikah itu pasti sudah takdir ya. Sekarang kita jalani dan bagaimana berbahagia dengan pilihan takdir dari Tuhan itu sendiri. Stay optimistic, banyak berdoa, karena positive thinking dan juga keyakinan akan membawamu romansa atau asmara impianmu ya. Chemistry,
Sepertinya aku merasakan ada beberapa orang yang sudah berumah tangga pastinya akan semakin apet, semakin lengket, semakin mesra. Dan untuk beberapa orang yang single, aku merasakan kehadiran orang yang membawa chemistry kuat. Sepertinya karena sudah mengenal ya. Ini kayak past life sih. Kadang-kadang aku melihat kartu ini seperti kartu past life ya, atau kehidupan lalu. Ada beberapa di mana koneksi kita tidak bisa cegah. Dan tiba-tiba aja kita merasa saling peduli, saling sayang, saling care walaupun belum kenal, dan itu biasanya ada hubungan dengan past life atau memang chemistry-nya kalian ditakdirkan untuk jatuh cinta dalam kehidupan ini sehingga cinta itu diatur oleh beliau. Saya selalu yakin begitu, karena kita tidak bisa memilih orang yang membuat kita jatuh cinta kan, kita nggak bisa. Kadang-kala ada penolakan, kadang-kala juga ada pengkhianatan, segala itu sebenarnya pelajaran. Tapi ada someone who is coming. Ada seseorang yang datang dan membawa rasa chemistry ini pada kamu. Untuk yang berumah tangga ya makin apet. Untuk yang ini makin terbuka jalannya untuk ketemu jodoh. Lalu fokus healingnya ada di children, mungkin banyak keluar sama anak-anak atau juga koneksi dengan anak-anak adalah bagian dari tujuan hidup kamu. Ya, diingatkan lagi mungkin untuk beberapa orang yang agak tersesat pada tujuan hidupnya apa, misi jiwanya apa, anak-anak salah satunya. Tapi ini hanya untuk yang resonates ya, karena ini general reading. Winter. Jawaban dari doamu dan afirmasimu akan sepenuhnya terjadi pada waktu bulan-bulan musim dingin, which is baru aja lewat kan, Maret, bulan dari Desember ke Maret sih biasanya musim dingin itu. I don't know, spesifik kayaknya ya, atau seperti ada spiritual awakening ya, spiritual awakening kayaknya. Crown chakranya terbuka, ini chakra spiritualnya. Everything is okay. Ada beberapa orang yang terbuka secara spiritual, tidak mungkin harus tiba-tiba bisa punya kekuatan supranatural gitu, enggak harus begitu. Spiritual awakening itu hanya sadar bahwa dunia ini tidak sempurna, tapi hakikatnya jiwa kamu itu ngapain di bumi ini ya. Sadar pada cinta kasih dan biasanya punya kasih sayang lebih kepada sesama, mungkin makhluk hidup lain, bisa jadi berubah pola makan, pola diet, tapi yang pasti membuat kamu sadar tentang kehidupan lebih baik daripada sebelumnya ya. Dan di sini ada pemandumu bilang bahwa everything is going to be okay, semua akan baik-baik aja, jangan khawatir, ini semua bekerja dengan cara terindah. Apapun yang terjadi kemarin, ini semua untuk kebaikan kamu. Jadi di bulan Mei semuanya sepertinya akan ada hal-hal yang terungkap ya, dan kamu akan menikmati hasil kerja keras kamu, keyakinan kamu, positivitas kamu, sehingga your wheel of fortune is going to turn. Okay, so itu for group 1. Have a great May. Thank you so much for watching. Sending you so much love, pray and light. Bye. Okay, untuk grup 1, grup children ya. Untuk grup 2 yang pilih sabar please, patient please. Apa pesan buat bulan Mei ya, buat teman-teman? Kita mulai dari Shady, General Life. Oke. Secara general hidupannya, kehidupan sehari-hari akan ada pilihan demi pilihan. Seven of Cups, sepertinya teman-teman akan dihadapkan pada beberapa peluang, kesempatan atau juga mungkin cinta, peluang-peluang dalam beberapa sisi kehidupannya. Tapi teman-teman seperti sudah sadar bahwa oke, sebentar, ini kayaknya godaan deh, ini kayaknya temptations atau sesuatu yang cuman indah di luar doang, tapi kalau dijalanin belum tentu indah, malah kayak akan menjebak kamu ya, kayak orang ini menjebak di bawah si devil ini atau si iblis ini. Tapi di sini kamu akan jadi bergairah soal hidup, karena oh my god, ternyata aku masih punya pilihan, oh my god, ternyata ada jalan begini loh yang lebih membahagiakan aku. Tidak semuanya buruk ya tentang the devil,
Karena aku dalam The Devil ini positifnya dia passionate atau dia bergairah dan bahagia soal kehidupan. Ya jeleknya dia kadang-kadang kayak bablas masuk ke dalam godaan jebakan yang sebenarnya ujian untuk melihat seberapa banyak kita sudah belajar dari pengalaman lalu kita. Dan di sini aku ngerasa ya ada beberapa orang yang memang seperti lagi diuji dengan diberikannya pilihan-pilihan baru. Jadi bijaklah dalam memilih, dan di sini inti dari segalanya adalah tolong bersabar, patient please ya. Apa yang kamu mau tentunya akan menjadi kenyataan. Jadi milikilah keyakinan dan kesabaran, karena ada beberapa faktor tak terlihat yang harus muncul jauh terlebih dahulu ya. Jadi secara energi apa yang kamu mau itu sudah on the way, tapi ada hal yang harus dihadapi dulu, yang harus kamu terima dulu agar bisa benar-benar mencapai ke apa yang kamu mau ya. Iya, hati-hati sama penawaran cinta, atau mungkin di luar dari cobaan-cobaan lain ya. Mungkin tidak ada hubungannya juga ada penawaran cinta yang datang. Ya mudah-mudahan enggak ya, karena dia ngadepnya ke sana. So, buat aku mungkin ini dalam kasus yang lain. Tapi andaikan mungkin ada penawaran cinta yang berarti bijak ya. Kalau udah ada kartu ini sama loh seperti kartu itu, ada juga love offering, tapi ini lebih kuat lagi. Karena ini benar-benar datangnya Page of Cups. Kalau di sana lebih ke dalam era kehidupan yang Wheel of Fortune-nya jadi lebih baik dan berputar ke atas pakai F. Tapi kalau di sini sendiri Page of Cups, artinya memang ada penawaran hati dari seseorang. Dan di sini mungkin ada hubungannya teman sekerja atau orang-orang kreatif yang ada beberapa ketemu idolanya. Ada beberapa juga yang mungkin pada saat dia sedang berada di konser, di tempat-tempat yang bisa membuat kamu bernyanyi happy. Itu kamu bertemu dengan orang yang tak terduga. Kalau saya ngerasa ini datangnya tiba-tiba, tidak tanpa rencana kamu. Ini mengalir dan tiba-tiba orang ini datang, kok jadi ada ketertarikan, kayak ngebut. Nah makanya kamu mungkin juga hati-hati sendiri. Tunggu ini kenapa? Kok mulus banget? Coba lihat dulu, kenali dulu, dan lain sebagainya. Karena ya kamu juga belajar dari pengalamannya bahwa sometimes apa yang terlalu cepat datang ya cepat juga hilangnya. Jadi ini lebih bijak. Makanya diminta kesabaran bahwa tetap aja hubungan itu, walaupun kamu begitu mengebetnya ya untuk punya pacar, untuk nikah segala, tetap yang namanya proses pengenalan harus ada, PDKT harus ada. Nah, jangan biarkan kamu menyerah sama tekanan usia begini lalu memutuskan salah. Itu jebakannya, itu devilnya. Fokus. Oke, ada beberapa tips healing. Tips healingnya healing. Memang kamu sambil berjalan ya sambil berjalan sambil menyembuhkan luka hati ya, dari pengalaman-pengalaman lama, dari kejadian-kejadian dulu yang ada dalam hidup kamu dan membuat kamu mungkin sakit. Di sini juga saya lihat ada beberapa orang yang sebenarnya terjebak sama perasaan takutnya sendiri, karena dulu pernah bebak belurnya mungkin percaya cinta, bisnis segala sama seseorang yang salah. Tapi sebenarnya kamu nggak perlu takut ke depannya. Kamu kan sudah punya pengalaman, gejalanya gimana, orang yang nggak bisa dipercaya itu gimana, begini. Jadi sambil melangkah. Kalau kamu healing tapi kamu jadi takut disentuh, dalam arti disentuh kehidupannya, ya kamu tetap aja bakal sakit di situ. Tapi kalau kamu mulai beranikan diri dan ya kamu percaya sama diri kamu bahwa kamu akan memilih yang terbaik, yang tepat, bakal cepet healingnya. Ya, orang yang ngumpet justru kayak masih banyak sekali yang babak belur di situ. Tapi orang yang terbuka, kayak lukanya tuh bakal cepet kering. Gitu. Jadi jangan takut. Cuman jangan juga gegabah. Itu asal selling out. Lihat ya, ini kartu wanita-wanita terluka. Kartu-kartu di mana ya capek banget. Selling out. Sudah lelah. Sudah habis tenaganya ya. Kayak benar-benar dimanfaatkan, benar-benar kacau sama kehidupan dan gak bisa stabil sampai sekarang.
Sampai akhirnya pada satu titik di bulan Mei ini ada kesempatan untuk stabil. Tapi caranya banyak. Bisa mungkin dengan hubungan baru, karir baru, atau mungkin cara melangkah, pola pikir baru, sehingga kamu malah bingung caranya terlalu banyak gitu loh. Coba kamu lihat mana yang paling cocok sama kamu. Hati kamu gak akan bohong, dan berusaha belajar untuk percaya sama hati kamu yang sudah banyak belajar dan pengalaman di masa lalu. Ya, jangan takut, jangan bagaimana. Emang semua orang tidak kebal sama yang namanya sakit hati. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang kebal. Mau kayak gimana pun gantengnya, kayaknya, segala, semuanya pasti pernah mengalami luka, pernah mengalami derita. Yang sekarang yang terpenting adalah bagaimana supaya kedepannya kita jauh lebih baik lagi. Ngambil memetik pelajaran yang kemarin, lalu kita terapkan. Dan kita tahu mana yang harus kita waspadai, mana yang tidak usah kita waspadai. Gitu. Percaya sama hati kamu. Percaya. Ya, itu untuk healingnya. Coba dalam sisi karir dan bisnis, what happened? Release resentment about money. Mungkin selling out ini juga bisa karena kamu terlalu lelah memikirkan uang, ketakutan kehilangan uang, aset kamu begini begitu, sehingga kamu benar-benar capek. Ya, kamu masuk ke dalam godaan ketakutan kamu sendiri, ke dalam godaan itu. Jadi diperingatkan ini, hati-hati. Karena memang sistem keuangan dunia bisa menyebalkan, tapi memegang kemarahan tentang keuangan hanya akan menjauhkan anugerahmu. Sebaliknya, lihatlah uang sebagai alat yang kamu bisa gunakan untuk dunia yang lebih baik, dan perubahan ini akan membantumu untuk menarik dukungan dan juga kesempatan-kesempatan emas. Jadi, instead of bermusuhan sama karir kamu, sama bisnis kamu, sama uang dan kondisi, kenapa semua orang harus punya uang sih begini? Enggak, justru kamu lihat bahwa uang adalah teman untuk menjadikan dunia ini lebih baik, kehidupan kamu jauh lebih baik. Dan bukan cuma buat kamu, tapi juga buat kebaikan banyak orang ya. Terutama kalau kamu pengusaha yang punya banyak karyawan, kamu peduli sama kesejahteraan karyawan kamu. Ya, uang jadi positif, tidak kamu diperbudak dengan mengambil hak-hak dari karyawan kamu. Ya. Karena rezeki orang gak boleh ditukar. Kalau kamu berusaha nukar rezeki orang, rezeki kamu bakal dikorting banyak nanti. Jadi jadilah orang yang bijak ya. Abundance mindset. Oke, terlepas dari apapun yang terjadi di sini dalam kehidupan, cuman sebenarnya ada kekuatan baru yang muncul dalam segi rezeki ya. Ya, kayak kamu tuh bisa memanifestasikan apapun yang kamu mau secara finansial, secara keuangan. Sebenarnya kamu punya potensi itu, meskipun ada beberapa dari sini mungkin yang enggak kak, susah gue enggak, karena kamu belum tahu cara mengeluarkan ya. Tipsnya adalah, kalau kamu pikir bahwa anugerahmu adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi di depan, maka itu akan selalu satu hari di depan kamu. Maka lihat, rasakan, pikirkan, dan bicara bahwa anugerah adalah sesuatu yang sudah terjadi dan sedang terjadi di masa sekarang, karena hanya itu yang akan kamu alami. Jadi selalu berpikir abundance, selalu berpikir bahwa kamu penuh dengan anugerah mencintai kamu bersahabat dengan uang, begini, walaupun kamu cuma jajan ke swalayan ya, cuman jajan mana ke Indomaret, ke Alfamart, kamu say thank you, makasih ya sudah buat aku bisa beli susu kotak, bisa beli ciki, bisa beli apa, kalian rokok, apapun, kalian ngomong kayak gitu sama uangnya, karena dia bakal jadi best friend kalian ya. Say thank you, dan apapun dari yang terkecil sampai yang terbesar di dalam hidup, syukuri itu. Semakin kamu mensyukuri, Tuhan akan semakin senang memberi kamu, karena apapun yang beliau berikan, kamu hargai ya. Ya. Lalu dalam cinta, oh my god oh my god, oh my god, ini energinya sangat bertentangan. Ini kayak energi jodoh. Jadi save for you to love. Mungkin teman-teman bisa cek yang pesan dari jodoh yang tentang ini ya. Bukalah hatimu untuk memberi dan menerima energi tertinggi dari segalanya, yaitu cinta kasih ya. Ya, jadi ada yang akan datang. Dan hati-hati, karena ini yang aman, ada yang tidak aman. Bahwa dia tidak menyayangi kamu sepenuh hati, bahwa dia tidak secinta itu sama kamu, itu ada. Jadi ada dua energi bertentangan yang saya rasakan.
yaitu memang orang yang benar-benar aman untuk kamu cintai, tapi juga ada jebakannya. Si devilnya ini adalah orang yang tidak segitunya sama kamu. Untuk yang berpasangan, saya lihat keseimbangan. Jadi ada beberapa yang berpikir bahwa suaminya atau istrinya tidak cinta sama dia karena perhatiannya kurang. Artinya kamu yang harus mulai duluan. Kalau kamu ingin sesuatu berubah, ya kamu yang berubah ya. Karena kamu gak bisa mengandalkan orang lain, karena mereka punya free will-nya, punya keinginan bebasnya sendiri. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah merubah diri kamu, cara kamu, maka yang lain akan otomatis berubah. Ya, jadi jangan mengandalkan orang lain kalau kamu juga belum melakukan yang terbaik. Di sini akan ada semakin banyak komunikasi yang terbuka ya antar pasangannya. Dan ternyata apa yang dia pikirkan tentang pasangannya tidak seperti itu pada kenyataannya. Tapi mungkin karena sudah terlalu terbiasa sehingga sisi romantismenya hilang. Dan kalau kamu ingin itu kembali, maka berikan kesempatan dengan yang memulai duluan dan melangkah dulu. Gimana caranya? Mungkin membuka komunikasi lebih baik, ngajak jalan berdua, ya honeymoon lagi atau bagaimana, anything. Dan untuk beberapa teman-teman yang single, berikan kesempatan untuk tahu dia orang yang terbaik atau orang yang setengah-setengah sama kamu ya dengan mengenali dia. Makanya di sini tidak bisa semuanya mungkin terbuka di bulan Mei ya. Butuh kesabaran, tapi kamu sambil menjalani. Dan dengan doa dan usaha, doa kamu adalah untuk semakin didekatkan dengan orang yang terbaik buat kamu. Dan kalau dia bukan yang terbaik, ikhlaskan dan biarkan kami berteman baik gitu, berteman saja gitulah. Nah kalau ini akhirnya kamu akan memberikan kesempatan pada siapapun yang datang, tapi kamu akan lebih cerdas untuk lihat apakah ini orang yang baik ataukah ini orang yang setengah-setengah seperti dulu-dulu gitu ya, seperti karmik-karmik dulu. Jadi kamu yang akan lebih smart lagi untuk melihat dengan menjalaninya, memberikan kesempatan pada orang untuk memperkenalkan siapa dirinya ya. Dan percaya sama intuisi kamu, dan pengalaman kamu tidak akan menjebak kamu gitu. Lalu fokus healingnya selain patience oh ya, gue lupa ini kartunya ini, your wish is granted. Ada satu permohonan yang akan terkabulkan di bulan Mei. Congratulations. Aku nggak tahu apa. Kesabaran kalian berbuah manis. Kesabaran kalian berbuah manis. Dan diminta untuk semakin kuat dalam memanifestasikan keinginan apapun ini ya. Berolahraga. Karena semakin kuat kalian, semakin kuat juga manifestasi, kekuatan mewujudkan impian. Semakin kuat. Begitu tubuhmu menjadi lebih kuat, kamu akan merasa lebih kuat dari segala arah. Oke? Ada permohonan yang mau terkabul, ada kesabaran yang memang untuk mendapatkan permohonan itu butuh kesabaran, tapi di bulan Mei ada yang terkabul. Entah tentang cinta, bisnis, kehidupan, atau anything, tidak harus soal itu, tapi ada satu permohonan yang terkabul. Cuman bad side-nya ya, sisi yang harus diwaspadainya adalah ada jebakan dari sisi yang nyeneng-nyenengin, tapi sebenarnya dia tidak sebaik itu gitu loh. Bisa dari sisi keuangan, bisnis, mungkin cara berbisnis, hati-hati sama janji-janji muluk, sama janji-janji cinta muluk juga, hati-hati, anything like that. Jadi ada plus minus untuk grup 2 ini. Yang pasti ada satu permohonan yang akan terkabul. Congratulations. Nanti kabarin ya kira-kira permohonannya apa yang terkabul. Komen aja di situ biar jadi dokumentasi kita. Oke? So I guess that's all untuk energi bulan Mei, teman-temanku. Makasih banyak ya. I'm wishing you all the best untuk di bulan ini, bulan Mei, ataupun setiap harinya. Thank you so much for always supporting me, for always watching me, for always waiting for my videos. Thank you so much ya. I'll see you again soon on the next videos. And thank you so much, love, ray, and light. Bye. Yang tanpa bintang, ku duduk diam, masa terkenang, ku sebut dia yang aku cinta. Alam menyapa, aku